Oke, last one. Hai, selamat datang di Simulasi tetangga baik. Selamat datang di episode keempat. Halo. Sudah sebulan berarti. Nggak kerasa ya. Dengan layout yang selalu berubah-ubah. Betul. Oh ya, hari ini layoutnya berubah lagi. Sesuai tema. Kayaknya kami membayangkannya mungkin sampai season ini selesai kita akan Kita akan berubah terus coba eksplorasi ya. Karena mungkin minggu depan kita di outdoor lagi kan. Iya. Itu dia. Bisa jadi minggu depan kita Lagi mau kemana guys? Anyway. Mau ada apa? Sekali lagi perkenalkan, saya Lintang. saya Miti. Aku Tama. Di kami Simulasi Tetangga Baik. Selamat datang di episode keempat kami. Sebelum memulai tema hari ini, aku mau tahu teman-teman seminggu terakhir ada kegiatan apa di musiknya? Aku Siapa dulu? Tama. Oh, tahu boleh Aku tahu. dulu. Seminggu ini lagi prepare buat rilisan lah gitu buat yang baru. Nah, tungguin ya guys. Lagi ngerjain itu sih. Lalu apa ya lagi? Ya? Boleh dikasih tahu nggak sih kemarin habis bikin apa gitu? Boleh dikasih tau gak sih? Coba tanya. Boleh dikasih tahu nggak sih? Boleh ya? Harusnya boleh. Oke. Kemarin kamu habis bikin video klip. Oh iya, kemarin aku habis bikin video klip, Iya, video lirik itu seru banget sih. Sebenarnya Hitungannya ya 2 hari lah. 2 hari ya Miti tahu soalnya Miti ngikut. Terus kita itu kayak ke satu tempat di Jogja gitu. Sebenarnya pindah-pindah tempat sih, tapi ada di satu daerah di Bantul gitu kalau aku nggak salah, di Bantul ya kemarin. Nah, ngerjain video klip, terus ngerjain video lirik. Serunya tuh soalnya tuh tidurnya sedikit. Itu yang sedih. Aku Serunya tidur Aku sedikit. ingat abis dia syuting itu, terus besoknya kamu 2 hari setelahnya kamu bangun jam 5 pagi terus nge-reply story kau, dan kebetulan juga aku tuh lagi bangun jam segitu. Terus aku, ih tumben banget nih anak bangun jam 5 pagi. Terus aku bilang, Tam kamu ngapain bangun jam segini? Terus si Tama bilang, aku kemarin tidur seharian. Iya, aku habis selesai syuting kan capek kan. Terus tidur, terus kayak udah usahain bangun nonton gitu, TV yang nontonin kita gitu. Capek, iya tidur. Terus jadinya efeknya ya 2 hari kemudian bangunnya subuh sampai bingung gitu loh. Pernah gak sih kayak gitu guys? Sampai kayak disorienting gitu ya. Gara-gara seharian tidur. Kamu itu seharian tidur juga? Oh, tentu saja. Aku nonton, pokoknya nonton terus lebih banyak tidurnya sih. Itu capek sih, tapi seru-seru. Apa ya? Aku banyak ke tempat yang aku nggak pernah gitu, tapi aku suka lah. Ternyata di Jogja ada yang kayak gini Ada gitu. teman-teman ini, iya. Walaupun aku udah pernah lihat di video orang. Iya. Iya, banyak banget orang kan yang suka bikin video di Jogja karena Jogja tuh tempatnya beragam banget. Oh iya benar. Terus Itulah. kemarin itu syutingnya di Bangun Jiwa. Itu dia. Itu dia aku lupa. Bangun Jiwa. Terus tau nggak? Kita cobain apa tuh Tam? Batagor, enak banget. Iya, Miti nemu Batagor. Bukan Miti, Bayu. Salah, Bayu menemukan Batagor sama Mas Dika sih. Di Bangun Jiwa itu daerahnya apa yang di syutingin? Apa ya? Hutan villa atau apa? gitu. Oh, villa. Iya villa. Oke. Hah? Kasongan sana lagi. Pokoknya jalannya tuh udah jalan Bangun Jiwa itu. Deket kita dulu ini gak sih guys? Iya, berarti gak sesi dengar. Iya, Yang sesi tahu-tahu dengar aja itu. tapi Yang tau-tau aja YTTA, YTTA. Sesi denger. gitu. Ada lagi Ngerjain itu. Terus ini deh, banyak ngonten, belajar ngonten masih untuk apa ya? Ya untuk ngonten. Kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Udah, terus karena lumayan mepet, apa ya dibilang, waktunya tuh kan lumayan singkat sampai mau persiapan rilis ya, jadi lagi sibuk ngerjain itulah semingguan ini buat rilisan gitu guys. Tungguin ya. Yeay. Kalian Lintang gimana? ngapain seminggu ini? Aku, sorry bentar. Gatel. Seminggu kemarin Moron Mambes ngapain ya? Kayaknya nggak banyak deh yang Moron Mambes lakuin.
cuman Rekaman. banyak planning sih, banyak planning aja karena kan awal tahun. Iya benar. Terus benar. iya, dari terakhir kita rekam ini kan kita udah merayakan tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun 2025 kawan-kawan. Itu kita tahun baruan bareng kemarin. Anyway, Yes. iya jadi di minggu pertama ini kami banyak planning aja sih, ngobrol tentang 2025 ini apa-apa aja ngapain ya aja yang ya. mau kita lakuin Iya, kayak sama gitu. lagi. Mungkin satu hal yang paling besar kan bulan Mei nanti ya ada sebuah perpindahan yang lumayan besar tuh. Oh iya, oh my Ada sebuah kegiatan Ada yang sebuah kegiatan. wow, ini Iya, adalah itu yang putusan disiapin. besar. Iya aku dengernya sampai deg-degan banget loh. Thank you ya, dramatis. Itu sama. Kalau di luar Moron Mambes, aku lagi seminggu ini aku lagi jahit-jahit aja. Random aja nih tiba-tiba ada jahit karena mungkin karena aku lagi istirahat crochet juga. Jadi aku mau jahit-jahit lagi deh gitu. Itu aja sih. Miti ada apa? Cute. Aku selain banyak nemenin Tama, seminggu ini ngeplan sih ya bener. Sama banget lagi Karena ngeplan. awal tahun ya. Karena Iya, awal tahun. mikir-mikirin Terus, kan. Ya, itu penting sih. ada beberapa kegiatan yang emang harus aku lakuin di awal tahun ini. Jadi kayak nyusunin itu biar step by stepnya kayak mana ya gitu. Terus juga setelah itu kan ngeplan lagi buat kegiatan setelah itunya lagi Yes. gitu. Pokoknya dalam setahun lah ngeplan program setahun gitu. Iya. Ih, seru. Oh, aku tahu ada apa lagi seminggu terakhir ini juga. Kita pernah bilang gak sih kalau kami bertiga mau ke Lombok bareng? Kita belum pernah bilang. Sama sekali ya. Di bulan Februari kami berencana untuk pergi ke Lombok Lomboknya bareng. kita sibuk ngurusin itu juga. Iya, Minggu kemarin kan kita nge-thrift. oh ya Iya, benar. kita nganter ya. Benar-benar untuk itu juga. Iya. Baru dicuci tadi malam tuh bajuku. Masih ada di belakang. belum beres. Pas kan aku ya kalian tahu kan kalau aku nyuci kan aku pisah-pisah. Yang thrift itu aku pisah tabungnya, terus yang warna-warna, terus yang putih gitu kan. Nah, kan kebanyakan tuh ya. Terus udah malam nih. Aku kayak, "Bang, yang ini boleh aku tinggal gak?" Ditinggal terus kayak buat besok gitu. Buat hari ini nanti aku ambil. Kebanyakan buat bawa. Kebanyakan. Karena kan harus langsung kulipat. Terus ya udahlah aku tinggal dulu lah. Aku harusnya tuh aku tadi malam itu yang tahu-tahu akhirnya Awan ketemu orang gitu kan. Iya, Karena Awan nggak berangkat aku males kan Males lagi. sendirian. Aku Gitu. nyucinya sendiri pun. Oh Gitu iya, kita emang. cuci berdua ya. Oh Iya. Sekalian. Udahlah. Tidak That's fine. kepikiran. Itu dia. Oh, Itu dia terima kasih teman-teman sudah men-share kegiatannya seminggu terakhir. Jangan lupa kalau belum follow Simulasi Tangga Baik, di follow di @siniarstb. Bisa didengarkan di Spotify, di Apple Podcast, sama YouTube Yeay. video ya. Iya, YouTube betul. musik udah ada ya, belum ya? Nggak tahu deh kayaknya. Kayaknya belum ada deh. Kita usahakan lah ya. Oh jangan lupa di subscribe, jangan lupa Follow. di share, Di rate kan bisa nge-rating. Oh iya, Oh iya benar di Spotify Di-rate juga bisa lah. di Kalau bisa berapa paling tingginya? 5. Bintang 5. Bintang 6. Kemarin terakhir cek udah ada 4 ya. Aku, Awan, kamu. Oke, abis ini aku nambah tuh. Abis ini aku. Itu ya simulasi tentang Siniar STB, Simulasi Tangga Baik, tayang tiap hari Sabtu jam 1 1 siang. siang. Anyway, tema hari ini. Iya. Kita buka dulu buku pedoman. Ing-eng. Jadi biasanya teman-teman sebelum kita rekaman, kita ada briefing dan ada sebuah dokumen yang isinya kayak pertanyaan-pertanyaan gitu yang bisa kita siapin atau jawabannya bisa kita siapin gitu sebelum rekaman. Nah, yang kali ini kayak pengen coba pertanyaannya nggak aku secara gamblang gitu aku share, cuman kemarin aku kasih temanya aja Garis kan kemarin, besarnya ya. garis besar dan temanya kali ini adalah pertemanan di usia 30-an. Karena kami sudah di sana, di daerah sana gitu. Sudah ada di sekitar itu Di ya. sekitar itu betul. Aku menulis ini dengan awalannya kemarin aku membayangkan ini mungkin maybe it's also maybe a topic for another day juga, tapi aku merasa aku yang dulu bukan teman yang baik.
Terus karena belum ngerti aja sih, belum ngerti caranya atau juga belum ngerti pentingnya. Dan karena udah aware dengan hal itu, aku jadi ingin memperbaiki kan. Aku tahu kekuranganku, terus aku pengen perbaiki itu. Masalahnya di umur segini, aku nggak punya akses atau aku udah nggak punya sebanyak itu lagi temen gitu kan. Jadi pertanyaan pertamaku adalah, how do you make friends lately? Siapa yang kamu temui paling lately itu apa ya? Recently? Akhir-akhir ini kayak orang yang kamu temui untuk pertama kali, kamu temenan sama siapa? Kamu ketemu di mana? Gitu. Kamu ingat nggak terakhir kali kamu kenalan sama siapa? Akhir-akhir ini ya. Ada orang baru yang kamu temui nggak? Itu sih. Di umur-umur segini ya. Miti. Kalau aku Jujur nggak ingat lagi aku. Terakhir kali siapa ya? first of all, maksudnya konteksnya bagus. Yang kamu kasih gitu. Oh iya benar juga gitu. Aku ya lagi gitu, dulu gue banyak bikin salah lagi. Iya kan, tapi kan kita emang gak ngerti ya dulu. Aku berlindung di itu juga sih. Iya betul. Maka sekarang kalau aku jujur ya, maksudnya untuk berteman kayaknya masih ke kalian gitu. Masih ke kalian. Aku bahkan mungkin orang terakhir yang aku kenal dan berteman itu Verisa kayaknya ya. Itu udah lama banget kan? Sama dah. Masa sih? Oh, aku Malinda berarti. Aku sama Malinda. Kan Verisa dulu kan aku kenalannya. Oh ya benar. Malinda berarti terakhir. Kalau aku berarti ini Ada itu nama-nama random teman-teman kami lah guys. Kenapa kamu tuh siapa Dila tuh? berarti kemarin ketemu. Dila. Tapi, Oh, iya, Dila. tapi itu ya karena pekerjaan ya, mudah-mudahan kamu mau teman sama aku ya Dila. Tapi berarti itu ketemu di awalnya online dulu ya. Iya online dulu, dulu. dikenalin sama juga sama Miti. Dari kerjaan. Dari kerjaan. Kalau aku kenal Verisa itu karena ketemu di event kayaknya ya. Ketemu di event kan, habis itu follow-followan IG, baru chatan dari situ. Aku ketemu Verisa ya di Moron Mumbles Hearing. Itu pertama? Oke. Itu pertama. Terus abis itu kan dia jadi cerita kalau dia sama Malinda gitu kan. Setelah itu ketemu Malinda. Baru kenalnya Malinda lah terakhir. Di Hearing Moromambus. Di Mei tahun lalu. Kamu nggak ketemu teman baru lagi. Sumpah ya bener-bener lah. Emang jarang banget kan kita jadinya, emang udah seumur kayak gini ketemu orang-orang. Kayaknya dulu aku merasa dulu lebih sering, dulu tuh dalam artian sekolah atau kuliah gitu ya, karena kita berada di lingkungan yang seumuran, banyak komunitas, banyak orang-orang baru silih berganti tiap hari gitu kan. Iya, itu sih aku penasaran juga kalian terakhir ketemu kenalan siapa yang orang asing gitu. Kalau kenalan yang benar-benar kayak cuman kenalan dan enggak menjalin komunikasi setelah itu sih aku Tuker-tukeran IG gitu at least. ya Malinda. Iya, itu dia. lumayan ya. Beda lagi kalau online ya. Oke. Mungkin kalau online ada tapi aku lagi nggak inget aja gitu. Tapi kalau secara langsung kayaknya emang Di situ. Malinda dah terakhir. Nah, terus dari pertanyaan itu, terus aku ingin tahu di fase hidup kalian yang ini, skala prioritas pertemanan kalian tuh ada di mana sih? Gitu. Dari berapa ke berapa? Dari semua aspek di hidup kalian, kayak ya kerjaan, pasangan, keluarga, pertemanan, hobi atau apa gitu-gitu. Kalian mikirin nggak itu sesuatu yang kalian pikirin nggak? Aku jujur nggak mikirin, tapi ini tuh penting buat aku. Jadi gimana ya jelasinnya? Karena mungkin karena aku ngerasa itu adalah bagian dari diriku, jadi kayak ya udah secara langsung alami gitu. Gimana ya jelasinnya? Kalau yang pasti kalau diurutin ya, iya. kalau harus diurutin ya keluarga kan, keluarga, terus cita-citaku, teman, lalu yang lain ngikutin. Jadi Mungkin gitu ya. teman ada di ranking-ranking atas itu ya, baru yang lain. Baru yang Kamu mikir banget kayaknya di Tom. Karena aku nggak mikir. Oke, ya. Iya, nggak. Kalau aku mungkin
Kamu dulu deh. Gimana ya? Kalau aku dulu aku nggak pernah mikirin juga dulu tuh hal-hal kayak gini. Baru setelah COVID datang, aku merasakan kosong. Ini ku kayak aku bisa melakukan gini. Ketika kita COVID kan kita terkunci di dalam rumah. Iya. Sebenarnya ada banyak hobi yang bisa aku lakukan dan aku melakukannya setiap hari. Aku main game, aku crochet apa segala macam gitu kan. Nonton Tapi ada atau ruang yang ngapain. kosong gitu Tapi ya. ada kok setelah aku menjalani dan aku harusnya seneng, tapi kok kayak ada yang kurang ya gitu. Nah terus aku nyari tahu gitu, kenapa, why do I feel lonely gitu. Terus salah satu yang ada video yang aku temuin dari namanya youtubernya Caroline Winkler, dia ngomongin soal kenapa why do we feel lonely. Salah satu yang dia bicarakan di situ adalah karena kita, mungkin alasannya adalah karena kita terlepas dari komunitas, kita nggak punya komunitas kayak gitu. Dan aku kayak iya banget, apalagi lagi COVID gini kan, kita nggak ketemu siapa-siapa gitu. Maka setelah itu aku lebih gencar untuk ketemu orang, nyari komunitas, ya kayak gitu-gitu sih. Makanya setelah itu aku mulai lebih mikirin kayak di sehari-hariku nih, kalau misalkan seminggu aku nggak ada jadwal ketemu orang, aku harus melakukannya, karena kalau nggak aku akan kembali lagi ke masa COVID itu di mana aku merasa terpuruk gitu. Aku nggak mau kosong ngerasain gitu itu ya. lagi. Itu penting ya buat kamu ya. Ya aku pernah lagi ngerasain itu. Tapi enggak pas COVID ya. Mungkin karena waktu pas COVID itu aku tuh dulu satu kos. Itu temanku semua. Jadi pas kita COVID, ya tetap kerasa seru aja karena ya kita terkungkung bareng-bareng gitu kan. Iya. Nah, aku mulai ngerasa ada yang aneh di perasaanku pas setelah COVID, teman-temanku udah pada pulang gitu. Kan jadi aku tuh dulu pas ke Jogja, memang di kampus menemukan geng-gengan gitulah, satu perkumpulan gitu. Tapi kan abis itu kan mereka lulus pulang. Nah akhirnya aku hari-hariku bareng teman-teman yang sama-sama ngerantau gitu dari Kota Mobagu. Yang aku lupa pikirin adalah pada akhirnya mereka bakal pulang lagi gitu, bakal pulang juga gitu. Ya jujur waktu itu juga kan aku nggak mempersiapkan kalau aku bakal stay di Jogja gitu kan. Aku mikirnya cepat atau lambat aku juga pulang gitu. Jadi aku lupa mikirin atau nyiapin hatiku ketika mereka pulang. Aku kayak nikmatin aja hari itu gitu kan. Tiba-tiba satu persatu pulang. Nah pas benar-benar semuanya pulang, aku kayak aku sendirian. Aku sendiri, sedangkan ya mungkin di podcast ini juga udah yang nonton ini udah tahu aku seneng ngobrol gitu kan. Ternyata ngobrol pasangan aja nggak cukup gitu. Kan butuh sudut pandang lain kan. Terus serunya ada bedanya lah gitu ke teman dan ke pasangan gitu kan. Nah itu aku sedih banget. Aku kayak ngerasa aku dicuekin, aku ngerasa aku nggak punya tempat untuk, ya kan kalau ke temen dan ke pasangan ada beda cara ceritanya kan. Nah cara cerita ke temen itu aku kan nggak punya lagi gitu waktu itu. Wah setahun itu aku kayak sebentar. Setahun itu aku kayak apa aku pulang aja gitu-gitu karena bingung mau nyari temen di mana ya. Aku juga bukan orang yang bisa buat misal di online gitu, yuk kita kenalan nih, aku kikuk, aku nggak tahu caranya gitu. Jadi aku ya banyak mengurung diri di kamar gitu. Ya hal positifnya adalah akhirnya aku bisa nulis lagu. Karena mungkin banyak waktu sendiri dan banyak waktu merenung, aku jadi bisa mengulik perasaanku gitu kan. Akhirnya terciptalah lagu gitu. Nah dari hal itu juga aku jadi lebih fokus mikirin mimpiku gitu kan. Nah aku merasa beruntung juga nih, mimpiku membawa aku ketemu komunitas baru gitu. Secara nggak sengaja bahkan ya. Aku nggak tahu juga kalau ternyata 2023 akhir aku bakal ketemu teman baru dan punya mimpi yang sama gitu kan. Gitu sih. Jadi aku ngerti banget lagi perasaan kamu. Sweet. COVID itu. Iya. Oh, jadi waktu kamu itu berbarengan dengan kamu memikirkan mimpi-mimpimu ya. Jadi emang barengan. Ya. Jadi kayak kacau gitu loh perasaanku, kayak karena aku pengen fokus sama mimpiku.
Tapi aku nggak punya kawan-kawan nih yang bisa apa ya, bisa kasih pandangan lain, terus ya seenggaknya ngejalanin mimpi itu bisa ada serunya gitu, seru lucu-lucunya karena rame-rame gitu kan. Terus sembari aku ngerasa ada yang hilang kan, teman-temanku pulang, jadi ada yang kosong nih, ada ruang yang kosong, jadi kayak aku bingung aku mau fokus kemana ya gitu. Wah itu sedih banget tuh setahun itu kayak nggak suka aku perasaan itu. Aku sering banget nangis waktu itu emang juga. Oh iya? Ya kan, gara-gara kayak aku pengen punya temen. itu terdengar apa ya, lucu atau kayak aneh gitu mungkin kalimatnya. Enggak lah. Karena gini, aku not to discredit orang-orang yang aku anggap teman juga kayak Agil kayak gitu, Tia, teman-temanku di Bekasi, teman-temanku di Jakarta. Aku menganggap mereka teman juga, cuman ketika kita sekolah kan ada teman sehari-hari yang kita kumpul, Iya, benar. komunitas gitu loh. Itu yang aku nggak dapet juga, jadi oh ya, aku juga masih banyak teman-temanku juga di Jogja, tapi mungkin karena mereka punya ya namanya juga makin dewasa, makin punya kehidupan masing-masing kan. Apalagi udah pada nikah gitu, udah punya anak. Beda banget pas ngumpul. Mereka jadi ngomongin tentang anak. Nah, aku nggak punya kawan untuk ngomongin mimpiku gitu. Jadi ya tetap ada part yang kosong gitu. Nah, itu sih yang bikin aku sedih waktu itu. Iya, waktu itu temanku juga lagi hamil kan waktu itu. Jadi dia apa ya, banyak keterbatasan jadinya untuk banyak keterbatasan untuk memberi aku energi yang sama gitu kan. Itu sih aku ya nggak nyalain siapa-siapa juga sih. Iya. Anyway, Enggak salah. pernah punya periode seperti itu juga nggak? Atau kayak apakah bagaimana caramu berteman selama ini gitu juga? Mungkin aku pengen tahu itu juga sih. Karena aku itu mungkin selalu keep circle-nya kecil ya. So biasanya kalau udah ketemu temen yang ini ya aku nurture-nya teman-temanku itulah. Dan tapi gini, kebetulan mungkin kalau misalnya cerita COVID, aku nggak stres guys. Aku di rumah happy aja lagi nonton drakor. Tapi aku ngerasa ya itu kamu banget lah. Itu tempatnya Kamu thriving. dikasih waktu setahun lebih, hampir 2 tahun untuk 2 tahun ya. menikmati hidupmu. Tapi pas akhir-akhir gini, jadi pas COVID itu pas awal-awal ya tentu kan kalau kita panik semua, aku juga panik lah gitu. Itu kan situasi kacau banget ya. Aku jadi mengerti sekali ketika aduh gimana ini gitu, nggak ada temen, nggak ada apa. Tapi ketika itu yang aku stresin mungkin beda hal gitu loh. Yang aku stresin lebih ke kerjaan pada waktu itu. Tapi aku seneng karena di rumah, jadi aku kerjanya sambil nonton. Terus aku bisa beli apa ya, minuman kesukaanku gitu. Kebayang selama 2 tahun. Aku kebayang ekspresinya Tama kayak masih COVID ya. Oke. Tahu gak sih apa yang aku lakukan di awal COVID? Aku putusin pacarku. Jadi Ini yang Thailand itu Bukan. biar nggak ada urusan ya. Aduh, iya. Maksudnya aku mengerti gitu, tapi ya gitulah ya kan, beda-beda gitu ya. menarik banget. 2 tahun kamu ketemu siapa? Siapa circle terdekatmu selama COVID? Jadi Vin kan kemarin itu. kebetulan aku masih tinggal bareng ibuku Oh, jadi ada ibu di ya. apartemen. Iya, kita masih bareng waktu itu di Jakarta. Ketemu ibuku, terus kan udah kan lockdown ya, total lockdown terus terang. Jadi aku nggak kemana-mana. Ketemunya sama tukang-tukang Gojek, soalnya aku jualan Baiklin guys. Oh. Makanya nggak kepikir. Gue tahu sih, berarti emang gue bukan kurang temen, gue kurang kesibukan aja sih. Soalnya Baiklin laku bang. Buat bersih anjir, pinter banget orangnya. Nggak sengaja. Ya Allah ya Robi. Putusin pacar, nonton drakor, Jualan Jualan baik lah. enak bang. Tapi kan tetap ngalir.
Iya itu aku jualnya berapa kali lipat lagi ya, astaga. Jualnya di online. Iya, rame banget itu mas, rame beneran dah. Sampai aku habis order gitu, sampai berapa harganya? 18.000 naik 30.000 masih laku, 60.000 masih laku, 90 laku banget. Astagfirullahaladzim, Baiklin 90.000. Iya, rame banget pokoknya gitu. Karena kan semua orang mau cuci ininya kan. Iya, cuci berkali-kali. Abis terus tuh pasti baikin Iya, mereka. iya, Aku iya. harus beli lagi 90.000. Aku Iya beli terus gitu. itu Ini orang Jakarta. kerjaannya. Nah itu tapi maksudnya akhirnya aku juga ada ngerasa lonely sih ketika itu yang aku lakukan. Sorry Tam. Iya. Kalau enggak juga enggak dipaksa. Enggak usah dipaksa. Ada beneran ada. Jadi tapi itu kayaknya udah setahun, udah ketika boleh keluar deh, ketika udah bisa keluar gitu Baru ya. kamu menyadari. Iya mana temen gue, Keurus. mana temen gue. jadi aku punya teman namanya Faris gitu. Akhirnya aku tanya sama dia gimana cara punya temen ya gitu. Aku tanya kan soalnya temanku cowok gitu. Kita biasa pergi main sih dari sekolah dulu. Dia nyaranin install aplikasi aja apa install Bumble katanya. Dia iya, install iya. Bumble. Dapat itu dari situ. Dapat teman dari situ. Iya. Aku dulu ya sempat kepikiran itu juga sih, soalnya kayak Main Icang pernah Bumble. melakukan itu juga gitu. Iya. Nyari teman dari situ. Iya. Iya. Masih hubungan gak sama temanmu yang di Bumble itu? Enggak lagi. Tapi sempet kayak berapa lama hubungannya? Jadi Bumble itu kan jadi Bumble itu kan banyak diasosiasikan dengan dating ya. Oh, oke. Jadi aku main Bumble, aku ketemu teman SMP ku guys. Di Bumble itu? Iya. Seru banget. Iya, jadi kita Yang pergi. SMP yang di Jakarta? SMP kamu di Iya, Iya, aku kan Jakarta. pindah-pindah Iya, kan. bener-bener. Ini yang di Singkawang. Oke, tapi yang di dia sini. udah tinggal di Jakarta. Jakarta. Oke, Iya. terus kalian tapi pergi. kayak ya kita pergi, tapi kayak pas dia ngeliat aku dia ilfeel deh. Jadi sekali itu dia nggak mau lagi. Nggak tahu. Kau bahas Baiklin ya? kamu nawarin Baiklin ke dia pasti. Enggak kayaknya ih kok berubah gini gitu kali ya. Nggak mau, habis itu adalah yang lain. Aku ketemu beberapa orang lah, ketemu beberapa ini, habis itu udah sih nggak gimana habis itu menikmati lagi aja udah gitu sih. Oh, begitu. Kan. Kalian punya teman baik? Best Punya. friend? Pernah punya? Punya, aku punya banyak. Kamu punya? Punya nih, tapi kalian bisa disebut ya, kalian kan saat ini bestie aku. Iya. Aku punya cuma nggak banyak. Apa definisi kalian tentang teman baik? Kalau aku teman baik itu apa ya, lebih kayak gini, mungkin karena ada trust issue dan lain sebagainya. Menurut aku ketika dia udah tahu aku baik buruknya gitu tapi masih stick sama aku gitu. Aku ternyata dewasa ini nggak begitu peduli soal jarak, tapi kalau misalnya ada terus gitu loh teman sharing. Terus satu lagi, menurut aku waktu itu penting juga untuk menguji teman itu. Jadi gitulah yang bertahan soalnya yang Iya. rasanya. Oh, apalagi ya kamu nggak butuh bukan seseorang yang needy banget ke teman kan, yang nggak butuh setiap hari gitu. Jadi ketika ada orang yang bisa dalam jangka waktu panjang gitu menerimamu seperti itu, kamu jadi bisa menerima juga iya gitu. lagi ya, ketika udah deket kayaknya baru berani aku. Kayaknya aku agak pasang ini ya. Tembok ya. Iya. Iya, aku ngerasa banget sih Iya, kamu. bukan kayaknya, begitu. memang begitu. Itu soalnya kayaknya feedback orang. itu memang temboknya tinggi banget, udah tinggi berlayer-layer. Bener. Agak lama, tapi setelah itu aku akan terlihat sangat needy kayaknya. Kayak gitu sih. Kalian gimana guys? Aku itu ngaruh juga, tapi aku sih
baru menyadari itu ya, tapi setelah di umur sekarang, oh ternyata yang bikin aku seneng temenan deket tuh kalau bikin aku selalu ngerasa pengen jadi lebih baik gitu. Oh iya. Aku kurang suka berlama-lama di gitu-gitu aja. Misal kita sama-sama gini aja lah gitu. Aku kurang suka ternyata. Aku seneng kalau tiap hari kita berusaha satu sama lain tuh bisa lebih baik gitu. Aku senengnya gitu. Nah kebetulan banget, mungkin beruntung juga, rata-rata temanku yang masih ada sampai hari ini tuh kayak gitu. Jadi itu sangat kusyukuri. Iya, betul. Ada perubahan definisi nggak seumur hidup kalian itu soal teman baik, atau kayak apakah kalian pernah ketika Tama bilang Tama punya tembok yang tinggi, apakah itu karena pernah dihianati teman atau karena hal-hal lain gitu? Atau memang karena kamu senengnya di kamar nonton dan jual baik? Aku sampai muncrat aja. Jadi tinggi ya. Kayaknya pengalaman hidup sih, ya kayaknya justru karena udah makin ke sini-sini ya. Jadi lebih ini. Ya betul juga tadi ketika kamu highlight apa yang gitu-gitu aja, banyak faktor ya. Terus kan sebenarnya kan di dunia ini maksudnya kita ketemu orang-orang yang baik, yang happy, yang menyenangkan. Ketika udah ketemu itu tuh enak gitu ya. Tapi di tengah jalan mungkin kadang-kadang ketemu yang ya mungkin dia lagi di fase apa ya, banyak bikin salah. Jadi waktu itu kami kebetulan nggak cocok. Nah jadi lebih banyak listnya gitu kali ya. Bukan maksud gimana-gimana sih. Gimana guys kalau kalian? Soalnya aku merasa aku punya perubahan definisi teman baik gitu. Dulu aku mengira best friend itu ya. Best friend itu, teman baik itu adalah orang yang ya itu ya selalu ada buat kamu, kalian jalan-jalan bareng, kemana-mana bareng, terus kayak orang tuanya pasti kenal, terus apalagi ya best friend itu di kepalaku dulu tuh. Kalau bentuknya ya di kepalaku ya dua orang yang kayak ginian terus lah, gandengan terus gitu. Tapi setelah makin kesini aku punya perubahan definisi gitu. Sekarang aku melihat teman baik itu adalah ya itu sih, mereka yang nggak harus selalu ada gitu, nggak harus selalu available karena akhirnya aku mengerti kalau semua orang itu punya kesibukan, punya kehidupan sendiri-sendiri, tapi juga ketika saat-saat penting gitu mereka akan menyediakan waktu gitu, mereka mengerti. Terus orang-orang yang juga mendukung mimpi-mimpi kita dan mau ikut kayak menyemangati itu juga ya kayak gitu. Terus ya itu sih ya, aku merasa kalian teman dekat aku ya, Bes, Farik, Ragil gitu, meskipun secara verbally gitu kita nggak pernah kayak mencap gitu kan, best friend, you my best friend kayak gitu. mungkin ya mungkin ya Bes juga akan kaget ya kalau dia tahu aku menganggap dia best friend gitu, tapi ya jangan ya ini best friend aku ya benar. Tapi jangan-jangan dia ternyata seneng loh. Mungkin juga ya. Bisa jadi sih, kita belum pernah nanya sih ya. Kalau dia jadi kesini kita tanya. Enggak sih, kayaknya dia tidur lagi. Iya, mungkin. Ya, jadi emang itu bukan sesuatu yang aku dulu merasa itu adalah sesuatu yang lo tulis di bio gitu. Best friend gue adalah si dia gitu. Iya lagi. Iya enggak sih? Di bio mana guys? Enggak tahu lah, itu kayak aja? Friendster kayak tuh. Atau kayak harus di-labelin gitu, kayak misalkan iya dia teman deket aku, sahabat aku. Nah, iya. My best friend. Iya, kalau sekarang aku itu cukup jadi label dalam hatiku gitu. Kayak gitu-gitu sih. Iya benar. Pendewasaan gitu. Udah dewasa tuh kayak gini. Lebih seru dulu gak sih pakai gaun? Tapi sumpah ya, dulu aku juga ngerasain ada perubahan itu, Tang. Iya. Kurang lebih mirip ya, kayak dulu aku ngerasa kalau sahabat itu adalah kalau aku beli baju itu, dia juga beli baju Ikutan itu. kembaran. Kembaran, bener. Oh iya, kembaran. Itu definisi sahabat cuy. Dan gimana caranya? Kan aku susah ya makanannya, kan aku picky eater ya. Iya. Akhirnya kamu menyebut dirimu picky eater. Iya, akhirnya ya. Sebuah pendewasaan. Iya. Keren. Yeah, it's not a bad thing. It's just a fact. Yeah. It's
sesoting. Nah itu aku ngerasa kayak susah banget ya aku nemu makanan yang aku suka. Nah tapi aku selalu berusaha kalau misalnya temen aku menganggap dia teman deketku, harus ada minimal satu makanan favoritnya yang sama. Dicek dulu. Sampai makanan favorit. Iya. Dan itu kayak, ya kan kita sama-sama suka ini kan. Terus pas kita makan tuh kan gitu. Baru habis itu bisa main. Karena ya aku punya pengalaman yang lumayan nggak enak juga ya tentang caraku menjalani hidup dengan makanan yang milih-milih ini gitu. Banyak aku secara mereka mungkin nggak bermaksud gitu, tapi aku sering dengar misal susah makan sama Miti gitu. Tapi kalau sekarang aku udah ngerti emang susah makan sama aku gitu. Tapi dulu aku Udah bisa kayak nerima itu. ya ampun aku juga nggak mau kayak gini gitu. Jadi ketika aku punya sahabat terus punya satu makanan favorit yang sama, itu berharga banget guys buat aku. Kayak ya kita makannya itu ya gitu. Itu dari mana sih kita punya ide kalau sahabat kayak gitu? Tapi kamu melihat itu juga nggak, Tam? Aku tarik kesimpulannya lebih ke gini. Kalau ada yang common tuh lebih gampang gitu loh. Iya gak sih? Kayaknya aku rasa sekarang juga deh. Tapi maksudnya gak apa bilangnya ya, sesimpel itu gitu loh. Makanan. Kalau itu kan cara mudah kan sebetulnya. Untuk mencari Untuk berteman, iya. di umur mencari itu apa ya? Koneksi itu. Koneksi itu di umur itu gitu. Kalau mungkin sekarang kita udah banyak nih berkembangnya Iya, kepapar iya. sana sini jadi Aku jadi ingat Apa tuh? apa yang bikin aku kalau nyari sahabat kayak gitu. Apa? Film ya, film. SD aku pernah naik meja. Terus aku nyanyi gini. Aku berbagi untuk sahabat. ya ampun. Terus gara-gara lagu itu Audi kan? Iya. Gara-gara lagu itu aku nyari 3 orang teman buat bikin geng. SD. Catut ya SD. Aku jadi ingat lagi SD aku juga punya geng guys ternyata geng. Tapi ini karena kita nonton Power Ranger. Jadi aku Seru banget Power Ranger. Iya Biasanya punya geng apa? Kamu warna apa? aku rebutan sama temenku. Aku pengen pink. Gengnya. Tapi akhirnya aku ngalah, aku kuning. Kayaknya cuma 2 itu soalnya. Akhirnya aku ngalah. Iya kita jadi berteman gara-gara itu. Ada namanya nggak? Gengnya ada namanya nggak? Iya Power Ranger. Oh, Power Geng Ranger Power aja. Ranger. Aku punya Apa? mata. Kenapa mata? Miti, Ansi, Singkatan. Tari, sama Anggi. Kita berempat. Nama gengmu apa? Nggak ada. Ada tapi Gak mau bilang. nanti aja. Di episode bonus aja deh. Iya nanti ada ya, ada kayak bonusnya. Harus bayar tapi orang-orang Harus bayar. ya kan? Bener banget ya. Berarti kalian ya geng-gengan itu ya SD sih emang. SD SMP masih lah aku. Masih. SMA udah enggak. SMA. Aku malah kayaknya aku kebagi 2 dah. Kayaknya jadi aku ada di geng ini sama geng itu. Kamu pengen main ke semua Kemana-mana. Iya, nggak tahu kan. Aku seneng banget berteman guys. Dari dulu tuh aku seneng malah kayak semua orang bisa nggak jadi temanku gitu. Rasanya kayak pengen banget punya banyak teman gitu. Jadi kalau aku mau ngajak satu nggak bisa, aku bisa ngajak yang 2 gitu. ngerti sih. Terus kan ngerti bisa mencar-mencar tuh, yang makanan favorit kita yang sama yang itu, Ya. yang ini kalau yang rendang yang itu, kalau yang kentang yang itu gitu, beda-beda. Kita pencar aja. Paling banyak satu geng kalian berapa orang? Waduh, 15. banyak banget itu. Gimana maintainnya? Gimana milih makanan favoritnya itu? Itu kan banyak banget. Bisa kumpul juga happy. Aku jadi sadar pas mama bilang gimana memaintainnya itu. Iya banyak ya.
Terus Kalian kebayang nggak Hah? bridesmaidku berapa? Nah itu tuh iya tuh di situ. 42 orang. Ya Allah banyak banget. Oh tuh kamu nikah di kota itu? Keren banget. 42 orang. Itu beberapa geng dicampur. Iya. Itu ada 5 geng. Nggak ada teman Mas Dika. Dibagi nggak Mas kemarin? Ya kan kamu emang gak punya teman di sana. Kayak mana lah. Gitu. Wow. Iya aku 4 sih ya. Aduh aku berapa ya? Yang Power Ranger itu berarti 6. Itu karena teman satu kampung gitu loh guys. Tapi kan nggak cuman si Power Ranger intinya, kan ada sutradaranya. Demi apa? Ada yang ngambil peran sutradara juga. Dia ada juga. Aku lupa. Kalian tega banget sama dia. Dia nggak dapet. Sebagai bukan berarti peran sutradara nggak penting ya. Maksudnya waktu kecil kan kita aktor-aktornya yang ini. Iya. Aduh aku lupa lagi berapa. Tapi aku hanya ingat gitu di sepanjang hidupku memang aku ngerti gitu. Aku pengen berteman dengan banyak orang. Tapi challenge-nya adalah maintain-nya itu gitu. Jadi maksudnya yang kenal sama semua orang tapi nanti ngobrolnya yang ini yang sama Satu-satu. ya aku maksimal 2 lah kayaknya tuh 1-2 gitu sepanjang sekolah. Lalu apalagi ya pas kuliah malah nggak ada. Terus iya udah sih 1-2 gitu aku sih nggak banyak aku. Waktu kuliah maksudnya nggak ada tuh? Aku nggak bergaul gitu. Kamu Lebih kuliah pulang. pas di kuliah tuh aku lebih deketnya justru ke pacar. Oh ya. Ya, aku iya ding aku ngerti kenapa nggak juga ini kayaknya aku lebih Kamu dekat sama pacar. lebih ke Pacar ya, pacar. Aku bingung berteman dengan perempuan. Benar. Aku juga. Iya aku Iya. harus ini tuh belajar gitu aku. Berteman perempuan. Aku dulu kok disuruh pilih, aku pilih temanku. Pacarku bisa ku cari lagi. Pacarku masih ada 3 lagi. bisa aku hubungin. Miti. Tapi ya sekarang udah berubah lah. Iya dong. Pikirannya udah waras lah. Iyalah. Ngapain lu Dewasa. suruh milih? Udah gila lu milih-milih. Itu bukan teman yang baik. Iya, Nggak boleh definisi teman buruk. Ya. Tapi setelah aku pikir lagi iya sih emang aku juga banyak menghabiskan waktuku sama pasangan emang dari dulu itu. Lebih gampang. Iya lebih gampang. Mungkin karena aku tahu. Karena aku merasa hubungan pasangan itu menurutku lebih jelas karena ada kalau nggak suka kita putus kayak Iya, gitu. iya, benar-benar. Ada kayak gitunya. Ada statusnya ya. Sementara ketika sama temen kita lebih banyak komprominya kalau sama temen tuh. Iya benar. Jadi sama pasangan itu menurutku lebih jelas dan lebih gampang jadinya jalannya gitu. Iya. Setelah aku pikir-pikir gitu ya, mungkin ini satu yang paling menonjol. Yang kenapa ya dulu nggak lebih lebih friendly, bukan nggak friendly sih maksudnya nggak lebih spend time dengan lebih banyak kenalan itu ketika ya memang kalau apa sih aku nggak mau terlalu terdengar bekerja tapi bukan itu maksudnya ketika kita punya banyak temen yang kita kenal gitu kan dalam istilah koneksi. Oh iya aku paham. Iya. Betul itu akan punya dampak yang baik gitu kan Betul, sebenarnya. dampaknya berkoneksi. baik. Dulu ketika aku suka dengar orang bilang gini koneksi banyak lah koneksi gini nggak relate aku. Nggak masuk iya. Sekarang aku paham gitu. Apa Iya ya maksudnya tuh? gitu. Aku paham maksudnya. Ya mungkin soalnya orang kita dikasih tahu kayak gitu dengan cara yang emang nggak relate kita nggak masuk gitu. Iya. Jadinya nggak ngerti. Tapi itu penting banget. Masih dedek-dedek juga kali ya, nggak mau mikir berat. Tapi ada yang paham gitu loh Mit Iya, kayak iya. iya gitu. Ada yang ngerti gitu. Dan benar juga ya. Nah itu sih yang satu yang menonjol yang Berteman untuk berkoneksi ya. Iya. Iya. Oh aku jadi gini, mungkin yang bikin aku jadi obsesi, aku anggap itu obsesi ya, karena emang dari dulu aku pengen banget punya banyak teman gitu. Dari kecil papaku tuh sering banget suges aku gitu, kayak
kamu harus punya banyak teman. Oh benar. Karena aku juga ngelihat sendiri papaku misal pernah beberapa kali sangat benefit dari itu juga. kan kena beberapa hal yang dia butuh bantuan gitu, Yes. rata-rata dibantuin temen gitu. Yap. Karena ya mungkin hari ini kita cuman temenan sekolah, tapi mungkin di 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia jadi apa dan kita akan butuh gitu. Nah papaku sering banget dari aku kecil, bahkan dari aku nggak ngerti, dia sering bilang kau harus punya banyak teman gitu. Terus Miti sama Epo gitu temennya kalau bisa yang sama aja gitu. Miti kalau mau kemana bawa Epo ya, kalian carilah banyak teman gitu. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi punya pikiran kalau punya banyak teman itu akan bikin aku happy Yes. gitu mungkin. Oh bagus tuh. Oh aku punya, jadi gini, aku tadinya tuh bukan orang yang gampang untuk bilang sayang gitu, aku agak gengsi gitu. Karena aku seneng ngasih liatnya dengan misal aku bawain makanan, aku bikinin apa, aku beresin apa gitu, aku bantuin apa, aku tahu aku nemenin apa gitu. Itu wujud rasa sayangku, nggak perlu aku bilang gitu kan, karena rasanya kayak ya ampun aku sayang banget sama kalian tuh geli banget ya Allah. Aku bayangin itu kayak geli banget, nggak tahu aku ngerasa kayak geli gitu. Iya udah sih kan aku di samping ini gitu, Bukan ngapain love language mula ya, ya. nggak bisa tuh yang ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, setelah yang kemarin setelah COVID itu aku ngerasa kosong, itu juga yang bikin aku nyesel. Coba dulu aku kasih tahu ya kalau mereka tuh berarti buat aku. Coba ya aku kasih tahu dulu kalau seneng banget loh aku walaupun cuman kamu nemenin aku beli pisang goreng gitu, atau seneng banget loh aku kamu ngalah mau makan fried chicken gitu, nggak makan sate gitu, makasih gitu. Aku nyesel karena nggak ngambil kesempatan itu buat ngomong. Meskipun aja sih. dia pasti tahu. Meskipun dia pasti tahu, dia ngerti pasti karena ya kita udah berteman lama juga kan udah tahu. Cuman ya itu penyesalan. Penyampaian Kamu pengen secara sampaikan verbal itu gitu, lebih iya. tegas gitu. Makanya sekarang aku lagi berusaha untuk apa-apa tentang perasaanku, kalau terkhususnya perasaan seneng ya gitu, atau aku sayang atau aku seneng banget, nggak salah kalau dibilang gitu. Iya betul. Kamu Tang? Aku rada mirip juga sih sama Miti soal mungkin bukan menyesal sih. Aku banyak menyesal soal bagaimana aku memperlakukan teman-temanku dulu juga sih. Oh iya. Sorry bentar. Meler lagi biasa. Iya, kata memperlakukan itu sih. Melakukan, aku nggak tahu betapa mereka udah menganggapku teman baik gitu. Terus aku rasa aku seharusnya bisa memberikan yang lebih buat mereka gitu sih. Kayak dulu ada satu temanku yang dia gampang banget sakit gitu. Dia gampang masuk rumah sakit gitu. Tapi dulu aku juga gak tahu kenapa sih aku kayak gitu. Aku adalah orang yang rada cuek-cuek gitu loh. Aku ngedoain dia. Tapi nggak visit aja. Aku nggak visit karena menurut aku kayak ya udah tuh dia punya keluarga gitu kan. Itu dia punya pacarnya atau siapa kayak gitu-gitu. Aku nggak merasa aku penting gitu. Aku nggak merasa kehadiranku di sana penting. Lebih ke kamu Lebih yang gitu. ada Padahal harusnya aku nggak mikirin dirikunya. Aku datang ke dia untuk dia gitu, bukan apakah aku penting atau enggak gitu kan. Itu ya remaja yang sangat self center lah gitu. Gitu deh, hal-hal kayak gitu sih. Paham. Hehehe. Oh sama aku sekarang di 3 tahun belakangan ini aku baru menyadari, setelah perpisahan itu aku menyadari bahwa aku tuh bukan orang yang pinter ngejaga hubungan jarak jauh tuh loh. Aku kurang suka. Oh iya, itu juga ya hubungan Aku jarak kurang jauh. suka. Aku kangen. Aku pengen ngobrol banyak, tapi aku kurang suka karena itu sebatas HP gitu loh. Aku pengen ketemu langsung gitu, ngobrol biar Video call. Enggak, tetap ada bedanya. Susah. Nggak tahu deh, sama mungkin karena aktivitas kita beda gitu kan. Iya sih. Aku baru bisa megang HP dan nggak mikirin mimpiku tuh kayak
jarang banget. Maksudnya ini bukan mau sosokan tapi mungkin karena sekarang aku lagi di titik menggebu-gebu ya, menjalani peran Miti ini untuk bernyanyi gitu. Jadi kayak rasanya setiap saat tuh aku mikirin diriku gitu. Jadi itulah aku masih bingung gimana cara untuk menjalankan hubungan Memaintain pertemanan itu, jarak jauh. yang long distance. Karena aku kangen banget tapi kok nggak bisa ya buat aku misal teleponan lama-lama gitu. Tapi setiap kalau aku pulang, ya Pasti hubungannya ya ketemu tetap lagi. Main di dekat sana, gitu. ya. Itulah yang aku syukuri, untungnya teman-temanku nggak berubah. Kalau Masih udah bisa. dewasa gitu gak sih maksudnya? Iya. Nggak, ya beda-beda kan kita kegiatannya temen. Oh sama iya, ternyata pas udah dewasa tuh udah sadar kalau emang semua punya prioritas masing-masing. Kita temenan ya udah dari hati ke hati kok. Betul, dan Kita udah terkonek. iya kita semua kita saling ngerti gitu, prioritas kita bukan di sini, tapi selama lo ada di sini sama gue, misalkan kita lagi ketemu, ya inilah yang kita hargai gitu, waktu inilah betul, gitu, benar. betul. Miss you all. Ada satu ketika mungkin kenapa ya kalau aku pikir-pikir ketika LDR agak sulit gitu. Karena aku lumayan relate ketika kita jadi ngerasa dia jangan-jangan udah berubah nih gara-gara dia lagi ngurus apa atau dia udah prioritasnya apa. Jadi aku Iya. tuh agak tahu Selama kita nggak ketemu misal 3 tahun udah apa aja yang dihadapin pandangannya gitu ya. pandangannya apa, berubah nggak ya, tiba-tiba ya? jadi Betul. lain gitu Lain kan ya, jadi kayaknya dia udah nggak suka ngomongin Doraemon lagi deh. iya kan sedangkan kayaknya aku masih sama deh. Tapi ketika ketemu terus nanti ternyata masih sama. Aduh itu kangen banget. Doraemon nih. Gitu. Nah, kalian pernah berandai-andai nggak kalau bisa temenan sama public figure siapapun? Kalian mau coba temenan sama siapa? Bruno Mars. Kenapa Bruno Mars? Aku Cepet ngerasa lagi kayak- jawabnya. Aku ngerasa gini. Kita tiap ketemu. What's up yo? Aku ngerasa kayak Bruno tuh santai banget ya kayaknya orangnya. Gitu. Aku merasa kalau aku ketemu Bruno Mars, kayak kita nggak ada yang relate deh, apa ya? Nggak ada, nggak bisa kita ngomongin apa, nggak ada deh. Kita nggak usah ngobrol. Kita seru aja, vibing. Pas ketemu aku kangen kamu. Aku kangen kamu sayang. Aku kangen. Kangennya kangen tapi dia. Kangen. Iya, Bruno. Kamu siapa emang? Oke, sorry banget ya, mungkin aku nggak bisa ikut main sama Bruno Mars. Mungkin aku akan di sana kayak awkward aja gitu. Main HP. Ini orang aneh banget sih. Kamu udah tahu belum? Oh aku Belum? kira kamu mau cerita. Aku belum tahu apa ya. Kalau aku Siapa ya? Seni, aku udah kepikiran karena kan udah baca nih pertanyaannya, jadi udah aku pikir-pikir dari semalam. Aku pilih siapa ya gitu. Terus aku Google top celebrity, the most admired. The most admired, top influential people Iya in gitu aku. business. Oh tapi serius gitu kan. Tapi pada akhirnya aku kalau boleh masuk circle-nya aku pengen lagi gitu. Aku pengen tuh masuk circle-nya Friends, walaupun mungkin mereka di film gitu, tapi aku iya. pengen kayak Jennifer Aniston kayak Fictional gitu ya. gitu ya, aku pengen ada di Oke, di lingkungannya mereka. nggak bisa baca lagi aku. Awan ngasih kode udah 1 Udah jam. 1 jam Oh. ya. Oke, aku nggak boleh jawab Taylor Swift lagi sih, soalnya terakhir episode-nya udah aku jadi jawab Taylor Swift. Itu dia masuk top most Oh, masuk. influential people People. loh. Iya. Keren banget ya. Dodi kali ya mana? Iya, Dodi. Dodi. Oh, Ada Dodi. YouTuber Iya. namanya Dodi. Dodi. Dodi Oh, aku Clark. kira Dudi. Kan Dudi penyanyi. Oh, Dodi penyanyi. Tapi bukan penyanyi
Indonesia bukan. Ini Clark, Dodi Clark. Dodi Clark. Oh. Kenapa, Tang? Karena dia tadi selain pertemanannya, dia sebagai individu gitu, aku penasaran sama obrolannya sih, ngobrol sama dia soal macam-macam. Dia kan mengawali karirnya dari YouTube gitu. Terus dia akhirnya punya proyek solo, terus dia punya proyek band juga, dia temenan sama musisi-musisi juga. Terus dia juga very strong advocate for mental health juga gitu. Terus dia lucu juga, jadi aku merasa kayaknya asik deh deket dia. Sama dia tuh orangnya positif banget juga, aku merasa. Bukan positif ya, mungkin dia akan disagree with me kalau dia positif, tapi aku melihat dia sebagai ya kayak kalian gini lah, orang yang nyemangatin gitu. Itu sih circle dia juga kayak gitu, kira-kira nggak tahu deh aslinya kayak gimana, gue kan cuma liat di YouTube ya. boleh. Boleh jadi itu brandingan ya. Bisa aja sih. Ternyata lebih asik. Ternyata lebih asik. Wow. Gitu. Dan sorry aku panjang banget nih. Dan aku melihat hidupnya dia tuh santai gitu. Meskipun dia musisi, dia punya ambisi gitu. Tapi dia menjalani dengan santai. Kayaknya cocok gitu sama kita. Masuk circle sini aja. Dia aja yang kita ajak. Itu dia. Gitu dia. Mantap. Aku punya pertanyaan-pertanyaan. Aku lupa tapi nulis di sini. Kamu ingat nggak pertanyaan-pertanyaan yang kayak teman yang paling aneh dulu apa-apa gitu? Itu dia yang ada empat. Ada di mana? Ada Ada di- empat. Oh, Ada di handphone. Sorry banget aku lupa nyatet di sini. Jadi teman nih. Aku juga lagi udah aku close. buka aja ininya. Ini Drive Google Doc-nya. nggak apa-apa nih, kita kayak baca aja ya. Nggak apa-apa Kasih dong. kelintang aja. Ada gak cerita? Oh boleh, nah betul. Boleh nggak apa-apa kamu aja. Oh ada nggak cerita tentang teman yang dulu rasanya cocok banget tapi sekarang pas ngobrol kok kayak nggak nyambung? Ada. Jujur lebih ke banyak. Karena tapi bukan artinya itu jelek buat aku ya. Maksudnya aku nggak menganggap itu jelek karena memang beda aja kita jalannya gitu. Mereka fokusnya ngurus rumah tangga, sedangkan aku menggebu-gebu banget sama mimpiku gitu. Ada beda pandangan lah. Jadinya pas ngobrol akhirnya kita bisanya flashback. Oh iya. Nggak bisa ngomongin hari ini karena ya itu kita beda pandangan, akhirnya kita fokus ke flashback aja. Iya ya, dulu kamu lompat pagar ya. Itu aman banget sih, obrolan yang aman banget sih, obrolan Paling flashback itu benar. Kalau kalian muncul di reels apa for you page kalian juga nggak soal kalian kalau ketemu teman lama jangan flashback mulu, kalian tuh harusnya ngomongin hari ini gini gitu. Pernah lewat Muncul juga nggak? di aku. Oh iya. Iya aku jadi inget konten yang Terus itu aku gitu. jawab dalam hatiku, nggak semuanya bisa bro. Nggak semuanya bisa bro. Ada yang bisanya flashback doang emang. Daripada kita Awkward berantem atau apa ya gitu. Karena ya aku pernah beberapa kali nyoba juga kok, dan yang terjadi adalah gini, referensi musik kita beda. Mereka mungkin dengerinnya yang mana, akhirnya mereka ngasih saran aku, ya coba yang ini dia ngontennya ini loh, dia bikin ini loh, akhirnya kan nggak, akhirnya jadinya Nggak nyambung. aku juga nggak mau obrolan itu aku hanya akan mengeluarkan penolakan gitu loh. Iya, Jadinya negatif kita tarik aja ke flashback guys. Benar. Aku juga ada sih. Aku juga ada teman-teman yang punya jalan yang wah beda banget deh gitu. Misalkan dia sekarang anaknya udah 2, fokusnya di situ kan berarti, terus secara apa namanya value prinsip tuh udah beda banget. Jadi ya gitu emang kalau misalkan ketemu flashback aja. Iya flashback aja. Buat nyari aman. Dan apa ya, untuk merasakan lagi kalau kita tuh connect kok gitu. Iya kita connect. Karena kan sebenarnya kita ketemu cuman buat Sebenarnya suka. melebur rasa rindu kan. Gitu. Iya. Kamu ada Tam? Aku ada yang kayak gitu akhirnya melebur kangen gitu ya, karena udah temenan banget gitu dari sekolah, tapi ya memang ya kita emang gak nyambung lagi aja lah, udah lagi beda kehidupan gitu. Terus kayaknya sih kelihatannya dia juga sadar, aku juga sadar, tapi sayang gitu, jadi masih kayak gitu. Ada juga cerita
ketika dulu ngerasanya nyambung, sekarang nggak nyambung, dan itu bikin salah paham. Ketika bertemu gitu salah paham mulu, akhirnya kami sekarang nggak ngobrol lagi. Nah itu yang pertemanan yang bikin patah hati sih. Itu di situ aku akhirnya aku ngerasain juga gitu, apa, putus temen tuh lebih sakit. Sakit lah, sakit banget rasanya. Susah banget move on-nya. Ya itu sakit banget karena ya aku masih inget-inget juga gitu ya, duh sayang banget, tapi aduh nggak bisa lagi gitu, udah terlalu sama-sama sakit, nggak nyambung kayak gitu. Nah ada yang menarik lagi? ada cerita nggak tentang temen yang ini sensor nih gop banget, tapi kita kok sayang banget jadi kita temenin terus. Oh, gini. Kira gelola kali ya. Karena aku menangkap goblok tuh seru. Iya. Maksudnya di pandangannya yang bukan menyulitkan Negatif. aku, tapi bukan negatif, tapi ya seru Iya, aja. Aku lagi mencerna juga nih, apa sih maksud kalian pertanyaan ini? Pasti kayak bikin kamu Oh, ada. kesel banget Oh, gitu. jengkel gitu ya. Bikin aku sering bikin aku. Sama berkali-kali ngeluh ke kamunya hal yang sama. Iya, kalian tahu lah siapa ada. temanku yang itu. Kalian pasti tahu. Kamu juga pasti tahu aku ngomongin kamu. Jadi Aku ngerasa kamu juga tahu dah. tapi sayang ya. iya, aku dia bukan apa ya, bukan jengkel dalam arti benci gitu Iya. ya yang aku rasakan ke Sebel, dia, tapi gemes aja dan gitu. gemes, dan dia bisa berubah, dan kamu tahu kamu bisa berubah, tapi emang mungkin belum waktunya ya gitu. Iya. Kita masih tungguin. mau menunggu kok. Semangat, aku tungguin Ketawa-ketawa nih dia nih. sama anaknya Tantum itu. Enggak. Aku punya satu teman, dia salah satu dari gengan dari SD itu, dan sampai sekarang masih dekat gitu. Wah, aku pernah ada di fase gedek banget sama dia karena masalah hubungan gitu, masalah pacarnya gitu. Dia tuh datang ke aku ngeluh, aku nggak mau lagi sama dia. Dia jangan sama aku, dia gitu kan. Terus besoknya selfie bareng. Itu suka bingung ya. Ih, kok gitu? Aku melewati, wah kayaknya 1000 perasaan deh Kesel ya. menghadapi dia yang hari ini putus besok nyambung, ngasrah lah dia gitu. Oh, dia sering banget kayak gitu. Sering banget, dan mereka kan seumurannya kita. Bayangin aja, mereka pacarannya dari SMP. Seumuran. Nah sampai hari ini masih putus nyambung. Ya ampun. Nah itu aku kayak Sama banget. Orangnya sama. Orangnya sama. Wow. Aku sempet yang kayak begini ya respon gue ya. Menurut aku sih ini udah keterlaluan ya. Dia nggak akan bisa berubah. Mending kamu pelan-pelan coba ikhlasin gitu. Sampai yang ngapain kamu kesini? Ngapain? Sampai dia pernah ada di masa di mana setahun dia udah balikan, aku nggak tahu. Dia juga udah lemes mau cerita lagi. Selama ini kita ngobrol, dia pura-pura suka sama orang. Iya dia ganteng banget ya ampun. Padahal dia udah berpacar Terus lagi. kalau ngapain, oh kalian ini mentang-mentang aku jomblo gitu-gitu. Kebetulan mereka LDRan. Jadi kayak emang nggak ya kelihatan. bisa lah dia bohongin aku gitu. Iya, So betul. kayak kok gibeng lu. Itu kamu taunya dikasih tahu dia atau Dikasih tahu temenku yang satu lagi. Oh. Miti dia beli kue boncengan sama ini. So kayak oke, maksud maksud kamu apa? Terus dia bilang, dia langsung dia cuma read terus langsung telepon aku. Aku mau ke rumah. Aku bisa jelasin. aku jelasin semuanya. Biarkan aku menjelaskan. Oh. Tapi ya itulah. Oke. Ya dia yang ngerti lah apa yang dia butuhin, apa yang bisa bikin dia Ya, seneng. Jadi ya, Pertimbangannya. Iya, dia yang tahu lah. aku pernah musuhin dia, diemin dia gara-gara dia balikan, sampai akhirnya di hari ini aku mengerti bahwa ada yang aku nggak ngerti, ada yang aku nggak tahu gitu. Iya. Ya udahlah. Aku juga punya teman yang mungkin kebanyakan orang bilang dia itu banyak masalah ya gitu, problematik gitu. Tapi aku punya pandangan yang sama kayak kamu, kayak
kita nggak tahu apa yang dia lewatin dan apa ya Yang dia butuh gitu. yang dia butuh, kemampuan dia untuk misalkan meninggalkan orang ini gitu kayak gimana. Kita kan nggak bisa, emang kamu mau nemenin dia 24 jam Makanya. kayak gitu-gitu. Kayak kalau kamu nggak bisa melakukan itu, kamu harus membiarkan dia membuat pilihannya sendiri. Dan aku juga kayak ketika aku membiarkan dia membuat pilihannya sendiri, dia jadi bisa, aku nggak mau kehilangan percayanya dia sih gitu. Iya, ketika aku memaksa-maksa dia untuk melakukan apa gitu. Akhirnya mungkin dia ada apa yang pengen dia cerita, Terus dia jadi tahan-tahan. segan cerita ke kamu kan. Terus jadi nggak punya teman cerita, jadinya aku mending kamu cerita deh ke aku, jelek-jelek ya udahlah gitu. Itu juga yang bikin aku, karena dia pernah bilang gini ke aku, masalahnya kamu di Jogja Miti, aku kalau lagi ini ceritanya ke siapa. Nah itu nampar aku, karena itu Shopee siapa lagi. Shopee anak ini. Ya, itu nampar kamu. Itu nampar aku karena aku banyak nuntut gitu. Aku nuntut dia untuk ngikutin mauku. Terus aku pas dia bilang, tapi kamu kan di Jogja Miti, dia gitu. Terus aku, Iya, kamu Anjir nggak lah, bisa, iya ya. nggak bisa nemenin dia. Iya, sama BTW kelakuan problematik temanku ini, aku juga nggak membenarkan ya. Dia juga tahu aku nggak suka. Aku juga selalu bilang kalau ini nggak baik gitu. Tapi balik lagi iya. pilihanmu gitu kan. Kita nemenin aja. Tanggung jawab dia Aku juga pengen kan. tanggung jawab dia. Temenin. Meskipun nantinya akan jadi tanggung jawabku juga kalau terjadi. Akan tetap juga kebobok ya. akan tetap menampung. Kamu ada teman yang kayak gitu nggak setelah? Iya. Ada banget. Kurang lebih sama lah ceritanya dengan keluhan-keluhan yang sama, tapi ya saya mau gimana ya. Iya. Tapi at the end of the day selalu bilang, maksudnya ya kita udah gede lah, maksudnya Iya. Kamu ngerti lah apa yang iya benar, apa yang iya salah itu. tugasku adalah aku nemenin aja. Iya. Ya kamu mau ambil apa, Iya. ya kalau jatuh aku pegangin, Iya. kalau happy kita happy bareng, udah gitu doang. Dewasa. Udah dewasa ya. Kok cepet ya? Dewasa ini. Kita main kartu. Main kartu kita. Ini adalah waktunya main kartu. Ini adalah segmen memilih kartu random. Dari 3 kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan. Apa? Segmen yang dibenci gitu. Segmen yang Iya. dibenci dan disukai Miti. Dibenci karena kita cuma milih 1. Iya. Dia maunya tiga-tiga. Dia maunya 3-3-nya. Kita tunggu ya sampai mereka semua berubah pikiran, guys. Kayaknya Tapi nanti komen kalau mendingan buka 3 pas 1. Awas aja pas udah berapa menit di skip. mungkin kita bisa buka yang 2 di episode bonus. Nah, episode bonus Kalau yang mau berbayar, Tetep aja bisa ditonton extendednya. belum ada. Apa tuh? Wow, kondisi apa yang menurutmu memperbolehkan dirimu untuk berbohong, dan kondisi apa yang membuatmu memaklumi kebohongan orang lain? Jadi di mana kamu bisa bohong dan gimana kamu bisa maklumi kebohongan orang lain? Oke. Siapa yang milih nih pertanyaan? Wan lah. Aku ngerasa ketika hal itu berurusan dengan masalah pribadi banget. Jadinya kita memilih kalimat lain untuk menyembunyikan itu. Oh iya, aku juga setuju sih. Milih kalimat lain ya. Bohong sih enggak ya. Bohong blatantly Walaupun bohong. ujung-ujungnya itu berarti kamu bohong, tapi lebih ke kayak misal ada hal lain ya. Aku anggap aja ini ada-adain aja ya. Misal aku berantem sama mamaku. Terus kita mau pergi nih. Ya aku bilang aja aku sakit perut, misal gitu. Mungkin ya. Iya, oke. Memilih kalimat lain karena kan nggak enak ya kalau misalnya aku bilang aku berantem sama mamaku. Kenapa jadi panjang? Nggak perlu gitu Dan loh nggak perlu rasa kan. ya. Hal-hal pribadi kayaknya itu dimengerti juga itu sih. tuh kenapa Miti nggak bisa pergi kadang-kadang. Kurang ajar. belum tentu. Berantem sama mamanya dia. Tapi udah pasti kalau aku mau kemana-mana udah pasti aku mau. Yang nggak mau nih pilotku nih. Aku setuju sih, hal-hal yang pribadi banget yang mungkin kita belum nyaman ya untuk ngasih taunya Iya. gitu. Pasti akan cari kata-kata lain. Tapi Iya. jujur aku lebih
Aku orangnya seneng jujur sih, aku seneng jujur. Karena dulu aku sering bohong, jadi sekarang aku nggak mau. Oh, justru aku Nggak mau lagi. aku lebih ke kayak dulu semuanya pengen kuceritain. Aku tuh punya mungkin kalian tahu lah ya. Aku punya sifat yang semuanya pengen kuceritain aja. Apa yang kalian tanya ya aku cerita seada-adanya gitu. Sampai aku pernah tahu kalau oh boleh kok nggak sepolos itu, maksudnya nggak semua hal harus diceritain lah, orang juga nggak semua orang juga pengen denger ceritamu itu ya, kayak gitulah. Akhirnya aku walaupun masih sulit ya, aku lagi belajar buat jangan oversharing lah Miti gitu. Oh. Susah juga bohong anjir. Aku lebih Bohongnya Karena kamu karena bocor ya. uji nggak ada yang berhentiin. Stop. Udah. Iya, aku dulu sering banget bohong. Jadi mungkin karena itu juga sekarang aku kalau apa ya, bahkan kalau mencari kata-kata yang lain tuh aku juga susah gitu. Kenapa sih aku bisa bilang gini? Aku nggak nyaman nih kalau gini nih. Aku nggak usah ngasih tahu alasannya kenapa gitu. Iya. Cuman aku bilangnya gitu aja. Itu deh. Aku bisa bohong kalau soal apa ya? Aku bisa bohong kalau soal agama kali ya. Aduh itu susah tuh. soal apa? Itu kalau agama kadang ibu pasti tahu juga, kadang ketika aku udah bilang aku sholat, aku nggak sholat. Nah itu kan sangat pribadi. Itu hal pribadi memang sih. Hal pribadi. Aku ingat sesuatu. Aku punya sahabat. Ya. Sahabat SMP. Ini teman dekatku gitu kan. Aku mau jemput dia karena kita mau pergi. Nah, aku denger tuh pas dia mau pamit, "Mak, aku mau pergi sama Mitya. Kamu belum sholat asar?" Iya. Ambil wudhu. Sholatnya anjir. Biar cepet. Yang penting mamanya dengar ada pergerakan. Sambil marah-marah gitu, biar ada wak, 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 wak gitu ya, bunyi mukena kan kayak gitu kan. Pas udah selesai, dia buka ini. Lu apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa kotanya deh. Mario. Udah deh berangkat. Itu lucu banget ya Allah. Oh sama hal apa yang bisa kita mengerti ketika orang lain bohong gitu ya. Yaitu kalau dia menyembunyikan hal pribadi. Yang terlalu pribadi yang dia gak nyaman untuk share. Iya, itu. Ya aku sama akan memaklumi. sama Dewasa ya. Nah, ngerti. Karena pernah juga aku kedapetan gitu. Oh ternyata dia bohong. Oh tapi gara-gara itu ya udah nggak apa-apa. Iya, aku bisa nerima kalau dia bohong karena dia belum siap ngomong sama kita itu. Makanya kenapa aku bisa nerima si anak gundul itu. Karena ya kamu belum siap aja Untuk cerita gitu ya. untuk cerita. Ya gitu. Sama lah, aku juga sama. Ketika lebih mungkin kata tepatnya nggak nyaman, ketika belum nyaman gitu, aku merasa apa sih tadi pertanyaannya, pokoknya gitu bisa bohong ketika yang pribadi. Kamu bakal bohong kalau apa? Kamu bisa nerima bohong yang seperti apa? Nggak bakal bohong sih, tapi maksudnya ketika belum mau apa ya, ketika pribadi kayaknya ya lebih ke situ sih. Maksudnya pribadi. kita itu memang kayaknya gimana ada pertimbangan. Kalau yang sama kurang lebih sama, kalau bisa terima orang lain bohong pada akhirnya ya itu kayaknya dia ketika dia udah siap aja. Iya. Selama itu tidak sampai yang apa ya, harm atau apa ya, membahayakan. Iya. Selama nggak membahayakan. Iya. Oh sama nggak merugikan aku juga sih. Iya, nggak Betul. merugikan ya. Kayak itu telur asin basi itu kalau tadi aku bilang, "Oh, Mas Dika ini masih enak." Wah, itu bisa racunan tuh. Nah, itu nggak boleh. Terus Dika bilang, ini kan udah bau ini. Enggak, enak. makan. Iya, itu nggak bisa. Ya gitulah. Iya. Pertimbangan itu. Terus aku kayak Itu parah. Tapi kamu ketawanya, kamu tutup cuma tangan satu dah. Tapi akan tetap ku temani sih, tapi kesel aja. ada Enggak, trust issue-nya sih. kamu kayak gini. Oh gitu. Si kampret ini gitu kan dalam hati. Dikiranya aku nggak tahu kali. Oke, itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ya. Terima kasih sudah
sudah hadir. Terima kasih teman-teman sudah nonton. kasih. Episode guys. keempat. Terima kasih Thank you yang udah teman-teman sudah bantuin di sharing. belakang. Terima Thank kasih you yang kru udah- 15. Terima kasih yang 15 udah kru. komen-komen. Episode 1 kita udah tayang. Udah tayang, akhirnya. guys. Terima Sebenarnya kasih. pas ini tayang pun udah 5 episode yang 3 episode yang tayang ya. Iya. Makasih komen-komennya. Terima kasih sudah Views-nya. di-share, Makasih di udah like. share. Please don't forget to subscribe, follow, and share, and comment, and like. Pencet tombol merah. Semua engagementnya itu. Tombol merah itu apa? Subscribe. Subscribe. Oh, iya. Kayaknya di komputerku putih. Enggak tahu. Abu cuma gini ah. Oh iya. Itu mah like. Oh like ya. Dadah, Oke sampai lah, jumpa dadah. minggu depan. Dah. Ada yang mati? Keren.